Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial, dimanapun Anda berada, apa kabar pemirsa hari ini? Semoga kita sehat selalu dan dapat menjalankan puasa dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat milenial dan pemirsa NO Channel, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat dan beraktivitas, dan selalu memohon rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senyampang kita berada di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, maghfirah, dan berkah. Pemirsa sahabat milenial, kali ini kampus Ramadan akan mengajak sahabat milenial untuk melakukan eksplorasi tentang dunia kesehatan. Tentunya dengan tema yang sangat menarik, yaitu pengembangan keanekaragaman hayati. Betul sekali, Prof. Oke, sahabat milenial, tentunya sudah tidak sabar akan kita segera mendapatkan pemahaman yang komprehensif bagaimana kalau kita invite narasumber yang expert dalam bidangnya. Betul sekali. Sahabat milenial, di kampus Ramadan kali ini kita akan menghadirkan tamu istimewa yang akan menjelaskan tentang pengembangan keanekaragaman hayati, khususnya di perguruan tinggi, dan mereka adalah sebagai seorang researcher di dalam melakukan berbagai macam kajian. Beliau yang pertama adalah Dr. Hajah Erna Sulistiawati MKes, PSD, Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Selamat datang, dokter. Kelihatan ceria dan segar sekali. Yang kedua, kita hadirkan pula salah seorang dosen dan sekaligus pimpinan di program studi farmasi, yaitu Bapak Andri Tilaksa, Sarjana Farmasi dan Magister Farmasi APT. Saya persilahkan. Alhamdulillah kelihatan ceria-ceria ya. Betul, Bro. Ya. Betul sekali. Kita ngobrol sambil duduk lah ya. Saya persilahkan. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Bro. Sama Pak Tilaksa. Pak Andri. Pak Andri. Jadi saya belum begitu familiar dengan Pak Andri. Karena masih muda ya, Bro. Masih muda sekali. Betul sekali. Dan ahli dalam bidang farmasi. Apoteker lah, katakanlah seperti itu. Kita akan bincang-bincang selama kurang lebih sekitar 1 jaman lah, terkait dengan persoalan pengembangan keanekaragaman hayati
sungguh sangat menarik sekali karena terus terang, Indonesia adalah negara agraris yang sumber alamnya begitu melimpah, apalagi berada di garis khatulistiwa, yang cuacanya begitu nyaman, begitu sejuk, kadang juga panas gitu ya. Betul. Jadi kombinasi. Dan situasi seperti inilah yang sesungguhnya dimimpikan oleh masyarakat terutama di negara-negara yang tropis. Betul. Nah, kita ini sungguh mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa ya. Sisi lain adalah potensi lahan yang begitu subur. Tanahnya apabila ditanami dengan berbagai macam tanaman, tidak ada yang nolak. Bukan demikian, Mbak Teres? Betul sekali, Prof. Semua, hampir seluruh tanaman itu bisa ditanam di Indonesia. Apalagi dengan pengairan yang sungguh luar biasa. Karena bukan sekedar alamnya, tetapi juga pengariannya juga sangat bagus sekali. Nah, di Fakultas Kedokteran Unisma, ini salah satu distingsinya adalah tentang keanekaragaman hayati. Kenapa keanekaragaman hayati ini menjadi satu hal yang sangat menarik sehingga ini menjadi sebuah distingsi dibanding dengan fakultas-fakultas kedokteran yang lain. Ini yang paling tepat yang menjawab lebih dahulu adalah Dr. Erna ini. Baik. Saya persilakan karena beliau adalah expert juga dalam bidang riset itu. Betul. Saya persilakan. Terima kasih, Prof. Ya betul, keanekaragaman hayati adalah menjadi visi misi dari FK Unisma. Di situ kita sudah menggunakannya sejak awal berdirinya FK. Dan kita ketahui bahwa sekarang traditional medicine, pengobatan tradisional sudah diresmikan oleh World Health Organization, WHO, Prof, sebagai salah satu cara pengobatan yang resmi gitu, yang dilegalkan oleh WHO. Dan Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah, dan kita juga mempunyai etnomedicine, bahwa setiap suku bangsa di Indonesia itu yang kurang lebih ada 16.700 suku itu mempunyai cara pengobatan masing-masing setiap suku, dan itu adalah bekal bagi FK Unisma untuk menggali, mengembangkan keanekaragaman hayati masyarakat Indonesia itu sendiri sebagai pengobatan bagi bangsa Indonesia sendiri. Ini yang disebut dengan local wisdom. Betul, betul. Jadi kearifan lokal. Betul. Bahkan negara-negara lain mulai melirik juga Indonesia ya, Betul. tentang potensi-potensi yang dimiliki ini. Ya, betul. Lalu kalau di tingkat farmasi seperti apa ini? Ini kan ini tadi di bidang kedokteran memang sudah sejak awal ya. Nah, farmasi ini apa kira-kira menopang ini? Terhadap program-program dari program studi kedokteran, saling menopang kira-kira ya, saling menopang karena persoalan kesehatan ada dokternya, ada obatnya. Nah, obatnya ada di mana? Ada di farmasi. Dokternya ada di kedokteran kan begitu ya, di kedokteran. Nah, ini kira-kira untuk farmasi seperti apa? Ya, baik Prof, terima kasih. Jadi di sini dalam Fakultas Kedokteran dibagi menjadi untuk pendidikan prodi pendidikan dokter fokus ke pengujian aktivitas, toksisitas. Sedangkan kami memformulasi, menjadikan sebuah sediaan yang siap untuk dipakai seperti itu. Jadi kami di sini contohnya kami sudah membuat hand sanitizer, kemudian sabun, sampo, kemudian salep seperti itu. Kami sudah merancang dan membuatnya yang siap untuk dipakai. Jadi masyarakat tinggal menggunakan saja seperti itu. Ini sebetulnya kalau kedokteran dengan apalagi memanfaatkan tentang pengembangan keanekaragaman hayati ini lalu diproduksi oleh farmasi, ini akan membuka lapangan kerja ya. Jadi ini bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk membuka lapangan kerja. Kira-kira berapa hektar lahan yang untuk sebagai laboratorium keanekaragaman hayati? Iya. Untuk pengembangan dalam hal keanekaragaman hayati ini, kita di Fakultas Kedokteran Unisma juga bekerja sama dengan fakultas lain di Unisma dalam hal ini, Fakultas Pertanian, Prof. Jadi untuk pengembangan lahan yang ada, yang dimiliki oleh Unisma, yang ada di Kecamatan Singosari itu, dan di Kebun Agung, itu saya kira sudah cukup sebagai... Hampir 80 hektar. Betul. Itu sudah cukup untuk sebagai laboratorium
bagi pengembangan tanaman obat yang kita teliti. Iya. Dan di sana juga Kalau boleh tahu dok, tanaman-tanamannya itu apa jenis-jenisnya? Ya, kita membagi menjadi 3 jenis. Jadi tanaman perdu yang usia kurang dari 6 bulan, kemudian tanaman yang usia lebih dari 6 bulan, dan tanaman keras yang usianya tahunan. Dan untuk tanaman perdu, hampir semua tanaman sudah kita teliti aspek efikasinya, jadi khasiatnya. Dan kita fokus ke penyakit degeneratif, misalnya penyakit kanker, penyakit hipertensi, penyakit jantung, kemudian diabetes mellitus, dan penyakit terkait dengan infeksi. Jadi bagaimana peran tanaman herbal ini bisa membunuh bakteri. Dan tanaman-tanaman tadi juga melibatkan masyarakat Betul. Jadi di sekitarnya ya. Betul, Prof. Jadi Ini ada upaya empowerment juga terhadap masyarakat. Betul, Prof. Dengan program Tridharma Pengabdian, kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat, ya, terutama ibu-ibu di muslimat, ya, ibu-ibu Fatayat NU, kita latih membuat jamu, Prof. Jadi setidaknya mereka tidak bergantung pada dokter, tapi bisa menyembuhkan sendiri, mencegah penyakit mereka sendiri. Betul sekali, dengan ramuan yang kita teliti itu. Luar biasa sekali. Jadi kita mendengarkannya ini sepertinya nggak mau berhenti. Betul, Prof. Berarti besok lagi tidak harus hanya di Ibu Muslimah dan Fatayat ya, Betul. tapi di sahabat milenial semuanya. Baik, sahabat milenial, tentunya seru sekali bukan? Tetap stay tune ya di Kampus Ramadan bersama Unisma Malang dan NU Channel. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita saksikan jeda berikut ini. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma hawakum, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma hawakum. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. Sebetulnya ada dua sisi yang dikembangkan oleh
kedokteran maupun farmasi ya, di samping memberikan pembelajaran kepada mahasiswa, tetapi juga memberikan pembelajaran pada masyarakat. Meningkatkan ekonomi masyarakat secara tidak langsung pula. Jadi keterlibatan masyarakat ini juga meningkatkan pendapatan mereka kan? Nah, oleh karenanya kalau kita melihat dari sini, karena yang dikembangkan ini adalah obat herbal, organik ya, organik. Kalau menurut pemahaman Pak Andri ya, kira-kira kalau masyarakat saat ini antara obat herbal dengan kimia ini lebih condong yang mana? Masyarakat. Baik. Kalau menurut saya sendiri, sekarang ada dua kubu yang berbeda ya Prof. Jadi ada yang pro terhadap obat kimia, ada yang pro terhadap obat herbal. Tapi yang perlu ditekankan ke masyarakat yang pro terhadap obat kimia, obat herbal sendiri punya efek. Di mana kami melakukan pengujian-pengujian ilmiah untuk membuktikan apakah dia punya efek atau tidak. Dan dari pengujian tadi memang punya efek. Jadi jangan ragu menggunakan obat dari herbal. Dan yang perlu ditekankan adalah penggunaan herbal itu untuk pendukung pengobatan obat kimia. Pendukung, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi bisa untuk pencegahan, kalaupun dan juga untuk mendukung pengobatan dari obat kimia seperti itu. Berarti kedua-duanya sangat diperlukan ya? Iya, Prof. Baik kimia maupun obat herbal. Tapi kadangkala masyarakat itu sekarang sudah mulai bergeser itu. Mereka sudah mulai meninggalkan kimia, tapi justru obat herbalnya. Apa kira-kira hipotesis seperti itu dibenarkan? Apa sudah ada riset terkait dengan kecenderungan-kecenderungan itu? Ya, Dokter Erna? Ya, baik. Betul, Prof. Jadi, ini Dokter Erna ini researcher dalam bidang herbal ya, betul, yang paling kuat ya? Ya, betul, Prof. Jadi memang pengobatan secara western tadi menggunakan senyawa kimia dan secara eastern ketimuran menggunakan tradisional itu seharusnya saling mendukung. Namun pilihan kembali kepada masyarakat gitu. Jadi kita di sini mengakomodir apa yang dibutuhkan masyarakat. Di samping pengobatan cara modern tetap dilakukan, bila masyarakat ingin menggunakan pengobatan tradisional, kita mengakomodirnya dengan memberikan racian-racian tanaman herbal berbasis etnomedicine tadi. Dan insya Allah ini aman karena jamu yang kita tahu sebagai obat tradisional itu sejak zaman tahun 700 ya, yang dimana kita kenal melalui relief Candi Borobudur itu. Jadi kalau penelitian pun itu sifatnya yang retrofarmakologi, jadi hanya meneliti secara saintifik apakah punya efikasi, punya khasiat. Dari segi keamanan saya kira aman kalau memang pengembangbiakan tanaman ini secara organik. Dan tentunya kalau kita minum jamu sakit atau mati, tentu nenek moyang nggak akan sampai sekarang ya kita ada gitu. Jadi tentunya ini menjadi modal yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia untuk meniru Chinese Traditional Medicine. Kita punya Indonesian Traditional Medicine. Dan di sini FK Unisma mengembangkan upaya itu dengan melakukan penelitian racian-racian obat ya untuk dengan fokus tanaman untuk penyakit degeneratif ya. Seperti yang kami lakukan untuk obat anti hipertensi, Prof. Itu memang terbukti menurunkan tekanan darah pada hewan coba dengan tekanan darah tinggi dengan hipertensi. Dan dia bisa menurunkan, racikan ini menurunkan tekanan darah tinggi ya? Iya, betul. Bisa menurunkan tekanan darah perlahan-lahan, tidak seperti yang di obat kimia yang kita tidak bisa prediksi penurunannya. Dan itu sangat diterima oleh tubuh karena dia natural sifatnya, alamiah. Walaupun ada obat, kita tetap ingin sehat ya. Tanpa obat, kemudian kita selalu sehat. Iya, betul. Karena darah saya darah yang biasa-biasa. Jadi tidak darah tinggi, tapi darah yang rendah. Tapi sangat menarik sekali, tetapi apakah itu dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran sendiri atau mungkin kerjasama dengan perguruan tinggi asing? Atau mungkin juga kerjasama dengan masyarakat atau kerjasama dengan siapapun? Iya, betul, Prof. Atau mungkin lembaga-lembaga yang memiliki lisensi di negara kita? Iya, betul, Prof. Untuk pengembangan keanekaragaman hayati ini kita bekerja sama dengan B2P2TOOT, Prof. Jadi di situ adalah ada di mana itu? Ada di Tawangmangu, Jawa Tengah. Iya, itu
lembaga dari Kementerian Kesehatan yang khusus mengelola tanaman obat berkhasiat berkhasiat untuk mengobati. Dan tanaman-tanaman yang kita kembangkan atas dasar lisensi dari B2P2TOT juga. Berarti produk-produk yang dihasilkan oleh para dosen itu sudah mendapatkan lisensi. Betul, betul, Prof. Jadi dari racian-racian itu. Dan kita juga bekerja sama dengan kampus di luar negeri. Jadi di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dengan kampus saya, Kaohsiung Medical University. Di Taiwan? Ya, betul. Dengan Cina? Ya, dengan Cina. Kita dulu dengan Guangzhou, kita bekerja sama untuk mengembangkan pengobatan tradisional yang dihubungkan dengan akupunktur, ya, dengan herbal yang ada kesamaan antara tanaman di Cina dan tanaman di Indonesia, satu contoh pegagan. Dan itu sudah kita lakukan baik uji in vitro secara laboratorium maupun in vivo pada hewan coba. Nah, ini dengar-dengar ini menelisik terhadap kerjasama kita ya dengan Guangzhou juga. Ya. Guangzhou. Ini di era wabah COVID ini kan punya kontribusi juga Fakultas Kedokteran untuk memberikan semacam bantuan-bantuan terutama untuk hand sanitizer misalnya saja, atau mungkin bantuan-bantuan kesehatan yang lain memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Ya, dari Fakultas Kedokteran Unisma kita melalui Satgas, ya, Satuan Tugas COVID-19, Prof. Kita mengupayakan membantu pemerintah untuk mengidentifikasi orang-orang yang terpapar oleh virus corona ini. Dengan berbagai kategorinya itu ya? Betul, ya. Kita membantu itu, kita memberikan penanganan untuk orang-orang yang dalam kategori ini, dan kita juga melakukan... Di samping mahasiswa juga masyarakat umum. Masyarakat, betul. Dan kita membantu pemerintah untuk istilahnya kalau dia sudah PDP ya, maka kita bantu rujuk ke rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 ini. Dan kita juga memberikan penyuluhan-penyuluhan melalui infografis, jadi bagaimana mencegah COVID-19 ini, dan upaya-upaya lainnya termasuk bantuan APD bagi tenaga kesehatan, di mana mereka adalah kaum rentan yang sangat mudah terpapar oleh virus corona. Iya. Menarik sekali Mbak Darwis ya. Betul. Kajian tentang persoalan obat-obatan ini yang bermuara dari keanekaragaman hayati. Betul sekali. Oke guys, kita akan lanjutkan lagi. Kita tetap bersama Kampus Ramadan, bersama Unisma Malang dan NU Channel. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita saksikan jeda berikut ini. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. Baik sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih berada di dalam NO Channel kerjasama dengan Universitas Islam Malang. Betul. Kita akan lanjutkan pada segmen yang ketiga ini. Apapun fakultas kedokteran ini memiliki satu link khusus tadi dengan beberapa negara ya, tapi juga mestinya memiliki relasi dengan rumah sakit. Betul. Tetapi sebelum kita berbicara tentang relasi rumah sakit, konstruksi kurikulum yang dibangun seperti apa sih? Apakah kurikulum misalnya saja di kedokteran ini, karena distingsinya adalah obat herbal, keanekaragaman hayati, kemudian di farmasi apakah juga keanekaragaman hayati pula? Lalu apakah meninggalkan hal-hal yang bersifat kimiawi tadi itu? Atau memang kedua-duanya ini menjadi sesuatu hal yang memang dipadukan di dalam program-program mata kuliah di situ atau di dalam kurikulum itu? Kira-kira seperti apa? Mungkin dari Pak Andri dulu. Baik, Prof. Untuk di prodi farmasi sendiri, kami menyisipkan untuk keanekaragaman hayati tersebut dalam setiap mata kuliah. Misalnya dalam formulasi kami khusus. Setiap mata kuliah? Iya, setiap mata kuliah. Misalnya dalam pembuatan obat kimia, kita sisipkan beberapa topik untuk formulasi dari tanaman herbal. Tapi kami juga punya keunggulan mata kuliah sendiri untuk formulasi herbal. Seperti itu. Jadi sudah terintegrasi dengan baik seperti untuk bagaimana cara ekstraksinya, bagaimana cara formulasinya, demikian. Berarti kedua-duanya tetap dikaji di dalamnya ya? Tetap, Prof. Walaupun toh herbal itu mendapatkan sebuah porsi secara khusus, tapi yang kimia tadi juga tetap dilakukan semacam kajian-kajian, dilakukan eksperimen, riset-riset, dan lain sebagainya. Sobat milenial, ternyata di farmasi kedokteran Unisma itu bukan sekedar mempersiapkan calon-calon apoteker yang hanya menangani tentang persoalan herbal, tetapi juga hal-hal yang bersifat kimia pun juga mereka akan sangat mengenal sekali. Sehingga akan menjadi seorang apoteker yang hebat kan? Betul sekali. Kedua-duanya paham. Kompleks. Nah, kira-kira di kedokteran seperti apa? Dokter kira-kira, apakah juga dikenalkan kedua-duanya atau seperti apa? Betul sekali, Prof. Untuk keanekaragaman hayati ini kita udah berintegrasi dengan kurikulum KBK. Jadi di setiap blok sistem ya, entah itu misalnya sistem kardiovaskuler, sistem gastrointestinal, sistem endokrin. Di samping kita kenalkan terapi menggunakan obat-obat kimiawi yang sudah baku penata laksanaannya, kita juga kenakan kepada mahasiswa dari aspek misalnya kardiovaskuler, herbal apa yang bisa berfungsi di dalam sistem kardiovaskuler itu. Jadi setidaknya masing-masing sistem organ ini mereka mengenal tanaman apa yang bisa diberikan untuk pasien sebagai penunjang dari pengobatan itu. Iya, nah sekarang saya ingin menarik ke endingnya itu kan ada, ibaratnya ada hulu, ada hilir kan, begitu ya. Betul. Nah, hilirnya kan salah satunya mungkin di rumah sakit ya. Betul. Rumah sakit. Nah, rumah sakit mana yang sudah dijalin, bahkan dia telah juga mendapatkan supporting dari Fakultas Kedokteran untuk obat-obatan herbal. Ya, silakan. Ya, FK Unisma ini sangat diuntungkan sekali dengan memiliki rumah sakit Islam Unisma, Bro. Alhamdulillah, sangat diuntungkan. Betul. Dan itu salah satu beberapa kampus luar negeri yang saya kenal, mereka tuh tidak memiliki rumah sakit. Jadi pasti universitas kemudian mendirikan rumah sakit. Dan Unisma dan RS ini adalah dua hal yang saling berkaitan yang lahir
bersamaan gitu. Tapi dokter agak lengkap lagi ketika ada kedokteran yang mengembangkan obat herbal, ada rumah sakit, Betul. tapi ada fakultas pertanian, Ya. ada MIPA Betul. yang mensupport terhadap Betul. program-program daripada Betul. fakultas Kedokteran. dokteran. Betul. Sahabat milenial, luar biasa sesungguhnya saling menopang satu sama lain di dalam mengembangkan program untuk mengembangkan kompetensi baik itu dokter maupun juga calon-calon apoteker. Ini berarti kerjasamanya bukan hanya sekedar antar instansi di luar kampus, tapi juga di dalam kampus tadi. Betul. Nah, apakah obat-obat herbal tadi itu dititipkan di rumah sakit atau mungkin dari rumah sakit itu diajak melakukan bersama kolaborasi dalam bidang riset atau apa kira-kira? Ya, kita mempunyai program saintifikasi jamu, Prof. Jadi, Saintifikasi jamu. jadi pelayanan pasien yang menggunakan terapinya menggunakan jamu, dan itu sudah dimiliki oleh RSI Unisma. Jadi itu juga bekerja sama dengan B2P2 TOOT. Jadi racikan yang sudah diteliti, sudah bisa dilepas di pasaran, kita gunakan untuk klinik ya di klinik saintifikasi jamu di RSI Unisma, dan pasien yang ingin berobat menggunakan terapi jamu bisa langsung ke poli saintifikasi jamu, dan di situ bahan-bahan jamunya sudah terlisensi oleh B2P2 TOOT. Berarti bermacam-macam jamu. Betul. Dengan berbagai latar belakang penyakit. Betul. Wah, kita suatu saat bisa mencoba Mbak Daris ya. Betul, untuk Prof. kesehatan. Tapi jangan sakit ya, Jangan Prof. sakit. Jangan sakit. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Betul. Itu ya. Nah, kalau di farmasi sendiri seperti apa untuk pengembangan mahasiswa itu, terutama dalam bidang riset? Baik, Prof. Untuk di prodi farmasi sendiri dalam bidang riset kami untuk praktikum di semester ini, Prof, kami rencanakan menghasilkan suatu jurnal penelitian. Jurnal penelitian. Ya, jadi kami melibatkan adik-adik di mana dalam Di samping praktikum ada produk Iya. tadi itu, tapi juga menghasilkan jurnal. Ya, kami Bahkan jangan-jangan buku juga. amin, Allahumma amin. Jadi kami ingin buat buku dan jurnal kalau bisa, Prof. Baik. Iya, iya. Kalau di kedokteran saya pikir sudah ada buku kira-kira ya yang dihasilkan. Sejauh ini belum, Prof. Oh, belum. Kami hanya di publikasi internasional sudah Jurnal-jurnal banyak. ya? Betul, yang Jurnal-jurnal ya? terindeks, Prof. Sudah. Ke depan memang kita berencana untuk membuat buku. Jadi seperti bidang saya bercita-cita membuat buku ajar tanaman berkhasiat obat yang khusus sistem kardiovaskuler dari hasil riset yang sudah kita lakukan. Memang banyak buku-buku di luar, namun itu sifatnya yang bukan berbasis riset. Dan ini cita-cita kami dari riset yang kami lakukan akan kami bukukan, di samping sudah kami publikasikan secara internasional. Baik, Betul. ini terkait dengan, saya kembali lagi pada jamu tadi. Betul. Kira-kira animo masyarakat seperti apa Pak Andri? Oke, baik. Kaitannya dengan herbal tadi itu. Ya, baik. Untuk mengkonsumsi herbal itu, kira-kira apakah dirasakan cepat, membantu penyembuhan, atau seperti apa kira-kira? Baik, Prof. Menurut saya animo masyarakat tentang penggunaan herbal cukup banyak ya, Prof. Jadi banyak yang tertarik menggunakan herbal. Seperti yang saya ketahui, saya juga praktek di apotek. Jadi banyak kami menyediakan obat-obat herbal di mana Indonesia itu ada tingkatan obat herbal, Prof. Ada jamu, herbal standar, dan fitofarmaka. Dan di apotek kami menyediakan tiga-tiganya. Dan animo masyarakat juga produk-produk herbal tersebut laris, Prof. Laris untuk ketika untuk rematik, untuk hipertensi, herbal apa mereka menanyakan untuk dikombin dengan obat kimia tersebut. Subhanallah, luar biasa ya. Luar biasa sekali, Dan tentu Prof. ketika membuat obat itu diawali dengan basmalah mestinya, Betul. karena Iya, Prof. rata-rata adalah mereka mengenal bahwa Unisma ini adalah perguruan tinggi Islam. Betul. Ini kehebatannya di situ. Obat diramu sudah ada spirit asma Allah. Baik, sahabat milenial. Luar biasa dua tokoh kita yang mengkaji tentang pengembangan keanekaragaman hayati untuk memunculkan sebuah distingsi tentang herbal sebagai bagian dari pengobatan masyarakat. Ternyata waktu sudah membatasi kita. Mungkin ada sesuatu hal yang perlu disampaikan kepada para milenial, para sahabat milenial. Sekaligus ini merupakan satu closing statement. Saya persilakan dari Pak Andri dulu yang muda. Baik, terima kasih, Prof. Jadi dari saya jangan ragu menggunakan
jangan ragu menggunakan jamu atau obat tradisional. Jadi karena dia punya efek juga, sudah terbukti secara ilmiah dan sudah dilakukan saintifikasi. Jadi aman, insya Allah aman, dan jangan ragu menggunakannya. Dan itu bermuara dari kekayaan alam Indonesia. Silakan, Dr. Erna. Ya, baik. Ya, Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang sangat luas dan banyak, patutnya kita sebagai seorang bangsa Indonesia, dalam hal ini bila kita berkuliah di Fakultas Kedokteran Unisma akan sangat menjadi insan yang bermartabat dengan mengembangkan tanaman obat tradisional yang berdasarkan herbal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang dikembangkan sejak zaman nenek moyang. Tentunya ini menjadi kelebihan kita menjadi dokter dan sekaligus sebagai dokter saintifikasi jamu yang sukses di kedepannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses selalu. Dan terima kasih Dr. Erna sama Pak Andri yang sudah meluangkan waktu bersama kita, bersama dengan sahabat milenial. Sahabat milenial, menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah ibadah. Tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tetapi juga sangat bermanfaat dan sangat berharga untuk keberlangsungan bangsa ini. Suatu bangsa yang menghancurkan ekosistem berarti telah menghancurkan bangsanya sendiri. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan, sahabat milenial. Kita waktu yang begitu cepat. Betul sekali, Prof. Oke, pemirsa, kita tetap di Kampus Ramadan, Unisma Malang, dan NU Channel. Akhirnya atas segala perhatian sahabat milenial semuanya, kami sampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala hilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما هواكم. Universitas Islam Malang. Kampus unggul mewujudkan World Class University. Selalu berkreasi untuk negeri. Religius dan akhlakul karimah. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan entrepreneur yang islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Smart, creativity, dan inovasi. Mari bergabung masuk kuliah di Universitas Islam. Kami siap mengantarkan generasi muda berkarakter, mandiri, profesional, dan berdaya saing global. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang. Selamat menunaikan puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga menambah kebugaran jasmani dan rohani kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love is everywhere, so much peace, feel